Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kita mempresentasikan hasil tugas besar sistemasi. Yang pertama ada deskripsi kasus. Perusahaan FRI saat ini sedang menangani pesanan pelanggan untuk produk minuman kopi instan cold brew. Sesuai permintaan, produk ini diproduksi menggunakan 3 jenis kemasan yang berbeda dan dikerjakan pada lintasan produksi yang terpisah, yaitu yang pertama ada kemasan botol kaca bening dengan tutup terbuat dari logam, lalu ada kemasan botol plastik, dan ada kemasan kaleng terbuat dari logam. Sebagai bagian dari tim research and development, kami diminta untuk merancang konsep sistem pengendalian lantai produksi yang bertujuan untuk menghitung jumlah output produk secara otomatis untuk setiap jenis kemasan. Tugas CLO1 ini mencakup penentuan sensor yang tepat berdasarkan materi sensor dan akuator. Dan tugas kedua atau CLO2 yaitu difokuskan secara spesifik pada stasiun kerja bottling plant untuk lintasan produksi kemasan botol kaca. Kami diminta untuk merancang dan mensimulasikan sistem pengisian otomatis menggunakan ladder diagram pada perangkat lunak LED SIP. Selanjutnya CLO1 untuk nomor 1, penentuan sensor yang tepat. Berdasarkan jenis material kemasan yang berbeda, berikut adalah rekomendasi sensor yang paling efektif. Untuk yang pertama, kemasan botol kaca bening dengan tutup logam. Untuk kemasan botol kaca bening yang memiliki tutup logam, jenis sensor yang paling tepat digunakan adalah sensor fotoelektrik optik, khususnya tipe retroreflektif. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan cahaya yang dipancarkan oleh transmitter dan dipancarkan kembali oleh reflektor. Lalu objek botol akan terdeteksi saat memotong jalur cahaya tersebut. Meskipun botol terbuat dari kaca bening, sensor optik tipe ini efektif untuk mendeteksi keberadaan objek yang melintas di konveyor. Untuk yang kedua, kemasan botol plastik. Untuk kemasan botol plastik, sensor yang direkomendasikan adalah sensor kapasitif. Sensor kapasitif dipilih karena kemampuannya mendeteksi berbagai jenis material, baik logam maupun non-logam, sehingga sangat cocok untuk mendeteksi botol berbahan plastik. Untuk yang C, kemasan kaleng logam. Sensor yang paling efisien dan akurat yang digunakan adalah sensor induktif. Sensor ini dirancang khusus dengan koil dan osilator untuk menghasilkan medan magnet yang hanya merespon keberadaan objek logam. Next. Nomor 2, penjelasan sensor yang dipilih. Untuk kemasan botol kaca, menggunakan jenis sensor fotoelektrik. Ini karena sangat responsif mendeteksi objek yang memotong jalur cahaya, efektif untuk objek transparan atau mengkilap padam, dan mampu mendeteksi material non-logam atau isolator, seperti plastik, sekaligus dapat memverifikasi keberadaan isi cairan. Untuk yang ketiga, mekanisme sensor. Sistem penentuan jumlah output produksi bekerja melalui mekanisme counting otomatis yang diawali saat sensor mendeteksi kemasan kopi melintas di atas konveyor. Sensor digital yang digunakan akan mengirimkan sinyal logika 1 atau on ke controller PLC setiap kali mendeteksi keberadaan objek. Sedangkan logika 0 atau off menandakan tidak ada objek. Sinyal input tersebut diproses menggunakan logika counter atau pencacah yang akan menambah nilai hitungan secara kumulatif lebih dari 1 setiap kali sinyal diterima, sehingga menghasilkan data total produksi secara real time. Lalu untuk CLO2 sendiri ada urutan proses. Pertama yaitu inisiasi, tombol start ditekan, lalu sistem akan aktif atau latching pada konveyor 1. Terus langkah selanjutnya yaitu pengisian atau filling, lalu sensor IP1 mendeteksi botol dan konveyor 1 off. Lalu valve OP4 buka selama 5 detik dengan timer T1. Lalu waktu habis, kemudian valve ditutup dan konveyor 1 on kembali.
Lalu ada transfer and staking. Selanjutnya botol masuk ke conveyor 2, yaitu deteksi sensor pada IP2. Lalu sensor IP3 aktif, kemudian staker OP5 naik dan counter C1 menghitung. Untuk penyelesaian batch, yaitu counter mencapai 6 botol, conveyor ketiga on, dan staker reset. Lalu untuk terminasi, tombol stop ditekan dan akan terjadi semua output off dan reset. Selanjutnya ada simulasi bottling plan. Yang pertama ada conveyor 1 yang dimana memasukkan botol kosong ke dalam sistem. Selanjutnya ada conveyor 2, area pemrosesan utama di mana botol diisi. Lalu yang ketiga, conveyor 3 membawa botol yang sudah penuh keluar atau biasanya ke area pengepakan. Yang keempat ada filling station yang dimana tempat pengisian cairan ke dalam botol. Dan selanjutnya yang terakhir stacker yang dimana alat untuk menumpuk atau mengatur botol sebelum dipindahkan. Selanjutnya untuk sistem rung lead sim, untuk gambar sebelah kiri ada rung 0, rung 1, rung 2. Sebelah kanan ada rung 3, rung 4, rung 5. Dan selanjutnya ada gambar kiri ada rung 6, rung 7, rung 8. Dan di sebelah kanan ada rung 9, 10, 11. Dan yang terakhir ada rung 11, 12, 13. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf.